Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 4. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki berbagai jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani menggunakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki banyak pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Amati teks pada bacaan ini dan tulislah informasi penting dalam setiap paragrafnya. Tadi ada 6 paragraf ya teman-teman. Nah, di sini saya akan rubah tampilannya seperti ini agar tulisannya lebih jelas. Mari kita cari pokok-pokok informasi atau informasi yang penting dalam bacaan tadi. Oke, paragraf pertama. Nah, yang saya garis merah ini adalah pokok informasi atau informasi yang sangat menonjol dalam paragraf tersebut. Sedangkan yang tidak saya garis bawahi itu adalah kalimat pendukung atau penjabarannya ya. Nah, paragraf 1, 2, 3, 4, lalu 5 dan 6. Ini adalah pokok informasinya. Setelah itu kalian salin di sini. Nah, seperti ini. Paragraf pertama, Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf ketiga, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Paragraf keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Dan yang terakhir, paragraf keenam, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Itu adalah informasi dari setiap paragraf ya. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 93 yang bentuk kolom. Cuma di sini saya tidak bentuk kolom, saya buat seperti ini agar tulisannya lebih jelas ya. Setelah itu, nah, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan teman-temanmu jenis pakaian saat ini.
tuliskan pada tabel ini. Nah, yang pertama pakaian sekolah. Pakaian sekolah itu ada jenis apa saja? Misalnya seragam putih-putih, seragam batik, seragam pramuka. Nah, saya akan memperbesar di sini. Langsung nomor 2 ya. Lalu ada pakaian rumah. Apa saja yang dipakai saat di rumah? Kaos, celana pendek, rok. Nah, ini kalian bisa tulis kaos atau kaos, sama saja. Lalu, pakaian olahraga. Apa saja sih pakaian olahraga itu? Misalnya, training, kaos, baju renang. Lalu, pakaian tidur. Pakaian tidur itu piyama, baby doll, dan lain sebagainya. Lalu, pakaian adat. Mantenan, kebaya, pesaan. Nah, untuk pakaian adat ini kalian bisa lihat di tempat kalian sendiri-sendiri ya. Kalau tempat saya itu Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu kadang pakai pesaan, kadang pakai kebaya, kadang pakai mantenan. Lalu, ketika kalian mau menyamakan seperti saya juga tidak apa-apa. Setelah itu Muslim. Pakaian Muslim apa? Misalnya tunik, gamis, koko, sarung, abaya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kak, di sini saya mau tulis pakaian khusus. Contohnya pakaian pantai, pakaian baju pesta, dan lain sebagainya. Boleh kalian bisa tulis sesuka hati kalian ya. Lalu ketika teman-teman merasa, Kak, saya bukan Muslim, saya Katolik, saya Konghucu. Nah, kalian bisa menyesuaikan sendiri. Setelah itu, cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Nah, ini ada pada halaman 95 yang atas sendiri ya, teman-teman. Ada kolom itu. Manfaat dari menghargai perbedaan itu ada banyak sekali teman-teman. Namun di sini saya hanya tulis beberapa saja. Yang pertama, saling melengkapi satu sama lain. Munculnya sikap tenggang rasa, memperkaya wawasan, dan terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Itu adalah manfaat dari menghargai perbedaan. Setelah itu pada halaman 95 yang bawah, amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Nah, anak-anak di sekitar rumahku itu beragam, iya beragam. Mereka beragam. Dilihat dari segi sikap, perilaku, agama, ras, hobi, gender, dan lain sebagainya. Nah, gender ini jenis kelamin ya teman-teman. Lalu mereka semua terlihat beragam. Dari keberagaman tersebut, kita dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan dan sekaligus belajar mengenai banyak hal baru. Jadi tambah wawasan ya. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai, tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota, ada yang tinggal di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Meluncur. Yuk mari kita pelajari apa saja yang dilakukan saat meluncur di air. Nah, kalau di buku kalian ini ada pada halaman 96 yang bawah ya teman-teman. Hal yang harus dilakukan saat meluncur. Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam. Kedua, lengan lurus ke atas, ambil napas dalam-dalam, tolak kaki yang menempel pada dinding kolam. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Nah, itu adalah hal yang harus dilakukan saat meluncur, teman-teman.
Lalu, nah seperti ini gambar ketika kalian sukses dalam meluncur. Kalian bisa melakukannya di rumah atau di kolam renang dekat rumah kalian masing-masing ya. Tapi di sini saya berpesan ketika kalian ingin berenang, sebaiknya kalian ajak orang dewasa atau kalian meminta bantuan orang dewasa untuk menemani kalian ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menuliskan ide pokok teks, menjelaskan sikap tentang keberagaman, dan yang terakhir, menjelaskan gerak meluncur di air. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.